Mbak Anindya. Mbak Anindya biasanya dipanggil siapa? Kalau biasanya kalau di rumah aku dipanggil Jingga. Kalau teman-temannya? Anin. Anin. Iya. Jadi ini lebih nyamannya dipanggil Jingga atau Anin? Anin aja sih. Anin aja. Oke, Mbak Anin ya. Umurnya 21 tahun. Sekarang lagi mahasiswa ya? Udah semester berapa Mbak? Semester 5 kan? Di universitas mana ya? Universitas Sriwijaya. Oke, anak Unsur ini. Iya. Jadi karena saya udah tahu nih identitas Mbak, udah tahu nama, umur, dari mahasiswanya juga kan dari universitas mana. Jadi di sini saya juga mau izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya itu Nanda Kanita, saya biasa dipanggil Nanda. Jadi Mbak bisa panggil saya Nanda. Saya itu sebagai konselor di sini yang bakal membantu Mbak Anin untuk mengatasi permasalahan Mbak Anin. Sebelumnya Mbak Anin udah pernah melakukan konseling individu? Enggak Pernah. Mbak Anin tahu dari mana tempat ini? Kalau tempat ini aku pernah nanya sama teman saya yang ternyata dia juga pernah mengalami apa yang aku alami sekarang. Oke, jadi ini rekomend dari teman ya? Iya, benar. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke sesi konseling individunya, saya mau menjelaskan dulu nih, konseling individu itu merupakan proses pemberi bantuan dari saya sebagai konselor kepada Mbak Anin yang sedang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi selama proses konseling individu ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita harus sepakati. Jadi kita di sini itu harus sukarela. Mbak Anin sukarela nggak datang ke sini ya? Sukarela banget Mbak, karena aku lagi butuh banget tempat kayak gini. Ya, jadi secara sukarela ya datang ke sini tanpa ada paksaan dari orang lain. Terus juga kita di sini itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Anin itu nggak perlu takut masalahnya bakalan tersebar atau gimana. Pokoknya Mbak Anin itu harus terbuka, harus sukarela menceritakannya, harus jujur. Jadi supaya nanti kalau saya mau mengasih bantuan untuk Mbak Anin itu bisa juga optimal menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi udah paham ya konseling individu itu seperti apa? Ya udah paham Mbak. Oke, jadi kira-kira apa nih masalah yang bisa Anin ceritakan supaya kita sama-sama cari jalan keluarnya? Gimana ya aku ceritanya, aku agak bingung. Jadi kalau misalkan agak bingung kalau ditanya kembali ya Mbak. Gak apa-apa, kita santai aja ngobrolnya, gak usah tegang. Oke, jadi aku gimana ya, orang tua tuh masalah pendidikan itu benar-benar kayak yang tegas banget ke anak-anaknya, termasuk aku. Jadi aku dari SD itu udah disuruh dibimbing untuk belajar kayak gitu, untuk masuk SMP yang mereka mau, dan aku ikutin semuanya sampai mereka bilang kalau bisa kalau bisa kamu harus bisa masuk SMP 6. Sedangkan yang aku mau itu aku SMP 40 Mbak. Jadi maunya SMP 6. maunya SMP 6. Iya. Tapi Orang tuanya nyuruh SMP 40. orang tuanya nyuruh SMP 40 ya. Jadi itu masuknya ke 6 atau 40 waktu SMP? Akhirnya aku masuk ke 40 ya, karena disuruh orang tua. 40 karena disuruh orang tua. Kalau untuk SMA-nya di mana? Karena SMA-nya sama, harus ikutin omongan orang tua. Jadi aku mau nggak mau aku ngikutin mereka. Tapi aku tuh udah punya apa ya Mbak? Udah punya keinginan sendiri untuk ngambil SMA yang aku pengen. Tapi ternyata masih juga harus orang tua bilang nggak bisa, itu udah pilihan mama saya papa ya. Jadi ya makanya aku harus ngikutin mereka. Jadi aku SMA kemarin aku pengennya SMA yang jauh ya Mbak, SMA 1 ya. Namanya SMA 1. Iya, tapi orang tua malah menyuruh aku untuk ngambil SMA 17. Jadi Mbak Anin SMP-nya di 40, masuk SMA-nya di SMA 17. Dan itu semua pilihan dari orang tua. Iya. Mbak Anin gimana ngejalaninnya selama 6 tahun di tempat yang bukan keinginan Mbak Anin?
susah sih dijelasin, tapi pasti banyak kesulitan, terus banyak tekanan yang harus aku harus jalanin ya. aku jalan. Oke. Kalau teman-temannya baik nggak di sana? Teman-teman aku ya ada yang baik, kadang juga ada yang ya agak beda lah dari pemikiran aku. Jadi merasa tertekan ya karena nggak sesuai apa yang dimau. Mungkin juga waktu SD kan kita punya teman ya, biasanya suka janjian mau masuk ke SMP yang sama. Tapi ternyata Mbak Anin di sekolahin yang jauh, di tempat yang mereka tuh nggak sekolah di sana. Jadi Mbak Anin harus memulai lingkungan yang baru dengan orang-orang yang baru banget Mbak Anin kenal. Di situ ada kendala nggak? Kendalanya dalam masalah belajar aja sih Mbak. Karena kalau SMP itu menurut aku banyak sih, karena teman-temannya banyak ambis mereka di sana. Terus di SMA juga banyak ambis, jadi aku juga harus ngejar-ngejar mereka. Padahal aku biasanya orangnya pengen santai aja Mbak, tapi gak bisa. Aku harus ikut teman juga ya. Iya. Mbak Anin waktu SMP pernah ikut les nggak? SMP atau SMA? Aku SMA ikut les. Ikut Ya, les. itu wajib karena nggak boleh ketinggalan teman tadi kan. Jadi kita harus mengimbangi banget ya. Oke. Di sini kan Mbak Anin udah semester 5 nih. Itu untuk milih universitasnya dibantu sama orang tua atau keinginan Mbak Anin? Pasti sama Mbak. Tapi akhirnya aku memilih jalan aku sendiri sih. Karena yang orang tua aku pengen anaknya masuk ADM Bisnis Polri, tapi yang aku pengen masuk Ilkom Unsri. Jadi sekarang udah di Ilkom ya? Iya, aku akhirnya memilih jalan aku sendiri. Oh, berarti keren banget ya udah bisa milih jalannya sendiri. Itu gimana, ada kendala nggak dengan orang tuanya? Atau masih suka Pasti diingetin ya? Iya, pasti. Masih banyak ditentang sih sampai sekarang. Gimana perasaannya, udah merasa cemas nggak? Kayak merasa gimana gitu? Cemas pasti ada ya Mbak, karena takut yang diomongin orang tua tuh bakal kejadian sama aku gitu loh Mbak. Jadi aku setiap tahun tuh selalu takut gitu loh, karena pasti nanti bakal orang tua pasti ngomong tuh kan apa yang diomongin, pasti kamu mau ikut aja omongan orang tua, kenapa sih nggak mau kayak gitu kan Mbak. Iya benar banget. Tapi orang tua tuh pasti maunya yang terbaik untuk anak. Mbak. Tapi kan di sini Anin udah dewasa juga ya, udah bisa milih apapun yang Anin pengen. Anin juga pasti udah bisa bertanggung jawab atas pilihan Anin sendiri. Jadi Anin di sini ngerasa cemas nggak? Cemas sih pasti ada ya Mbak. Cemas karena takut gagal atas pilihan Anin sendiri ya? Iya benar Mbak. Kalau dari skor 1 sampai 10, Mbak Anin kecemasannya tuh udah di tahap berapa? 9 9. Wah, itu besar banget ya kecemasannya. Oke, jadi di sini Mbak punya teknik mindfulness. Tekniknya itu tentang relaksasi supaya Mbak Anin itu bisa lebih fokus lagi untuk kedepannya, nggak yang dihantui rasa bersalah. Mungkin bisa dilanjutin, bisa langsung dipraktekin tekniknya. Oke Mbak, siap. Boleh ya? Oke, jadi Mbak Anin boleh ambil posisi di mana Mbak Anin itu merasa nyaman. Boleh kok sambil sandaran. Ada Mbak. Oke, jadi Mbak Anin di sini teknik relaksasinya itu ada pernafasan. Mbak Anin bisa pejamkan matanya. Jadi kita bisa tarik nafas dan buang nafas. Nanti saya hitung ya. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas,
masih dengan kondisi menutup mata ya Mbak. Jadi bayangkan Mbak Harin itu ada di tempat yang menenangkan, tenang, sunyi. Mbak Harin merasakan pikiran Mbak, pikirkan bahwa apa yang memang Mbak pilih itu udah jalan yang terbaik. Mbak harus membuktikan bahwasanya pilihan Mbak itu pilihan yang terbaik, karena apapun jalannya ini sudah takdir dari yang atas. Semoga aja ke depan Mbak Anin bisa membahagiakan kedua orang tua Mbak Anin dengan apapun pilihan Mbak Anin. Walaupun di awalnya itu banyak pertentangan, banyak rasa sakit yang emang Mbak Anin rasain waktu SD, SMP, SMA, semua dipilihin orang tua. Tapi sekarang Mbak Anin udah berhasil, udah semester 5 dengan pilihan pendidikan Mbak Anin sendiri. Jadi Mbak bisa bayangkan kebahagiaan itu datang menghampiri Mbak. Udah? Oke, cukup. Boleh buka matanya lagi. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi dari teknik yang Mbak kasih tadi, apa yang kalian rasain? Agak lega sih Mbak. Lega ya. Harapan Mbak Anin ke depannya itu gimana? Aku menerima apa yang udah Ani ambil sekarang. Apa usaha Mbak Anin supaya Mbak Anin itu berhasil? Ini aja sih ningkatin bakat, terus dalam organisasi juga aktif biar orang tua bangga kalau misalkan apa yang kita ambil sekarang itu buat mereka tuh mereka udah bisa ngambil jalan sendiri dan Buat mereka percaya ya. benar banget. Oke. Tadi kan Mbak nanya nih. Mbak nanya rate dari kecemasan Mbak Anin dari 1 sampai 10, kata Mbak Anin tadi 9 kecemasannya. Nah, setelah melakukan teknik relaksasi, kira-kira masih nggak merasa kecemasannya? Dari 1 sampai 10, sekarang udah berapa? Alhamdulillah udah 4 ya Mbak. Udah 4, Iya. udah ada perubahan banget ya. Iya. Oke, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan nggak? Gak ada sih kayaknya untuk sekarang ya Mbak, karena udah mulai ngerasa lega aku. Ya, semoga aja emang apa yang dipilih Mbak Anin itu udah yang terbaik. Semoga aja Allah kasih kelancaran untuk kuliahnya, supaya orang tuanya bisa bangga, nggak lagi ngerasa cemas takut karena pilihan sendiri, karena takut nanti nggak direstuin sama orang tua. Nggak apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ini udah jalan yang terbaik untuk Mbak Anin. Semoga aja ke depan Mbak Anin bisa lebih baik lagi, bisa nunjukin kalau emang Mbak Anin itu bagus nih di Ilkom, punya potensi di fakultas ilmu. Fakultas Ilmu Sosial Budaya. Nah, benar. Jadi semoga aja emang ini jurusan yang terbaik untuk Mbak Anin. Semoga keluarga Mbak Anin itu juga menerima Mbak Anin apa adanya. Mungkin itu saja konseling hari ini. Iya Mbak. Nanti kalau misal masih ada kendala atau masih butuh bantuan lain, boleh Mbak Anin datang ke sini lagi aja. Iya Mbak. Nanti kartu tanda pengenal saya ada di depan, boleh diambil aja. Oke. Makasih banyak ya Mbak. Iya. Sama-sama ya. Apresiasi Mbak. Iya. Hati-hati aja. Iya.